Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Kali ini kita akan membahas tentang penantian panjang masyarakat Sumatera Barat segera memiliki jalan tol terpanjang dan terindah akan segera terwujud. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Jalan tol Payakumbuh, Pangkalan adalah jalan tol Trans Sumatera bagian sirip dari tol Padang Pekanbaru yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau dengan total panjang 46 km. Jalan tol ini direncanakan dimulai pembangunannya dari tahun 2018, tetapi hingga akhir 2023 jalan tol Payakumbuh Pangkalan karena berbagai persoalan, salah satunya penolakan dari 5 nagari di Kabupaten 50 kota. Jalan tol ini melewati pegunungan Bukit Barisan dan direncanakan dibuat 3 terowongan dengan total panjang 10,4 km dengan biaya investasi sekitar 9 triliun rupiah dengan tol biaya secara keseluruhan diperkirakan mencapai 12 triliun rupiah. Adapun kontraktor pelaksana dalam proses pengerjaan terowongan tersebut adalah Japan International Cooperation Agency. Jalan tol Payakumbuh Pangkalan ini dibagi ke dalam 3 paket, yaitu paket 1, paket 2 dan paket 3 dengan total panjang keseluruhan sepanjang 46 km. Untuk pengerjaannya sendiri didahulukan untuk paket 2 dan paket 3 termasuk ketiga terowongan dimulai dari Nagari Sarilamak sampai dengan Nagari Pangkalan sepanjang 41 km. Sedangkan untuk paket 1 belum bisa dikerjakan karena terjadi banyak permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 1. Untuk pendanaannya sendiri berasal dari 2 jenis pembiayaan. Yang pertama adalah hibah preparatory survey dengan lingkup penyusunan FS, Basic Design dan Environmental Impact Assessment. Preparatory survey telah berlangsung sejak tahun 2019. Namun mengalami beberapa kendala akibat adanya pandemi COVID-19 dan penolakan warga khususnya dari Kabupaten 50 kota pada paket 1 sehingga pelaksanaan survei sempat terhenti. Untuk pembiayaan pembangunan paket 2 dan 3 diusulkan akan menggunakan step loan dan paket 3 menggunakan ONT loan, yaitu berupa pinjaman utang yang berasal dari pemerintah Jepang. Namun untuk penentuan penggunaan mekanisme pinjaman luar negeri yang akan dipilih perlu diskusi lebih lanjut dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan setelah preparatory survei tahap 1 diselesaikan oleh tim studi. Untuk lingkup pekerjaannya sendiri terdiri dari 3 paket, yaitu paket 1 sepanjang 14,00 km, paket 2 sepanjang 11,5 km dan paket 3 sepanjang 19,50 km. Kemudian ada pekerjaan pembuatan 3 terowongan, untuk terowongan 1 panjangnya 2,5 km, terowongan 2, 6,1 km dan terowongan 3 sepanjang 1,8 km. Adapun masa konstruksi pembangunan jalan tol ini diperkirakan dimulai konstruksi pada pertengahan tahun 2025 dan diperkirakan selesai dalam kurun waktu 10 tahun atau akan selesai secara keseluruhan pada tahun 2035. Proses pembangunan jalan tol Payakumbuh Pangkalan yang merupakan rangkaian dari jalan tol Padang Pekanbaru ini dimulai dengan groundbreaking pembangunannya dari seksi 1 jalan tol Padang Sicincin pada bulan Februari 2018. Jalan tol ini direncanakan memiliki 4 alternatif, yaitu trase 1, trase 2, trase 3, trase 4. Adapun trase 1 memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan trase lainnya. Trase 1 ini melewati 5 nagari, yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun. Tetapi setelah melalui berbagai konsultasi publik ke masyarakat di kelima nagari tersebut, mereka menyatakan menolak trase tol melalui trase 1 yang melalui daerah mereka. Jalan tol Payakumbuh Pangkalan adalah bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Rencananya, jalan tol ini akan membentang sepanjang 46 km dan melewati pegunungan Bukit Barisan dengan 3 terowongan sepanjang 10,4 km. Pembangunan jalan tol ini sempat terkendala karena penolakan dari masyarakat di 5 nagari di Kabupaten 50 kota. Proyek jalan tol strategis yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau kembali menjadi sorotan. Dalam momentum Hari Jadi ke-184 Kabupaten 50 kota, Bupati Safni menegaskan komitmennya untuk mengawal proyek nasional ini hingga terrealisasi. Ia bahkan menjadwalkan pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI, dari daerah pemilihan Sumatera Barat 2 guna memperkuat koordinasi lintas sektor. Alhamdulillah, 14 April kami akan bertemu dengan sekitar 5-6 anggota DPR RI dari Dapil Sumbar 2. Ini bentuk keseriusan kita untuk mendorong realisasi tol seksi Payakumbuh Pangkalan. Detailnya akan kita bahas bersama, ujar Safni usai rapat paripurna DPRD 50 kota. Meski demikian, optimisme tetap mengemuka. Menurut Safni, keberadaan jalan tol ini sangat penting, tidak hanya bagi arus barang dan jasa, tetapi juga dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan Sumbar Riau. Di balik semangat pembangunan, terdapat tantangan klasik yang kembali menghampiri, yakni persoalan lahan.
Safni menyadari bahwa karakteristik kepemilikan tanah di Sumatera Barat berbeda dengan daerah tetangga seperti Riau, terutama karena status tanah ulayat atau tanah adat yang masih kental. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tol Payakumbuh Pangkalan lebih diprioritaskan untuk dibangun karena merupakan bagian penting dari Jalan Tol Trans Sumatera telah memiliki rencana pendanaan yang jelas. Serta telah memasuki tahap persiapan pembangunan meskipun masih menghadapi kendala terkait penolakan masyarakat. Proses pembangunan Jalan Tol Payakumbuh Pangkalan yang merupakan rangkaian dari Jalan Tol Padang Pekanbaru ini dimulai dengan groundbreaking pembangunannya dari Seksi 1 Jalan Tol Padang Sicincin pada bulan Februari 2018. Jalan tol ini direncanakan memiliki 4 alternatif yaitu trase 1, trase 2, trase 3, trase 4 adapun trase 1 memiliki jarak yang lebih dekat dibandingkan dengan trase lainnya. Trase 1 ini melewati 5 nagari yaitu Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Taeh Baruah, Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Gurun. 4. Tetapi setelah melalui berbagai konsultasi publik ke masyarakat di kelima nagari tersebut mereka menyatakan menolak trase tol melalui trase 1 yang melalui daerah mereka. Berikut ini adalah beberapa alasan penolakannya dan meminta trase tol dialihkan. Melintasi dan membelah kawasan pertanian yang masih produktif. Persoalan kedepannya, akan sulit petani untuk menjangkau lahan yang ada di sebelah jalan, karena yang namanya jalan tol, pasti tidak ada akses bagi petani menyeberang jalan. Melintasi kawasan pemukiman padat penduduk, di mana akan banyak rumah warga yang dirobohkan jika tetap dibangun jalan. Melintasi situs-situs adat. Hal ini tidak boleh diganggu-gugat sehingga trase perlu dialihkan ke trase lain. Trase 1 jalan tol ini berpotensi menyebabkan hilangnya 539 titik rumah dan bangunan, serta mempengaruhi hampir 2.000 jiwa dan 50 ulayat kaum Pasukuan. Ini juga dapat merusak tatanan masyarakat adat di 5 nagari dengan kehilangan Soko dan Pusoko. Meskipun keberatan sudah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Sumbar, respons terhadap kunjungan tim ke 5 nagari tersebut terbatas dan tidak mendetail. Hal ini dilakukan setelah keberhasilan membuka 1 lajur fungsional jalan tol seksi Padang Sicincin pada libur Nataru, dengan rencana 2 jalur beroperasi saat arus mudik Lebaran mendatang. Prioritas pembangunan tahun ini adalah melanjutkan proyek jalan tol seksi Sicincin Payakumbuh Pangkalan, yang memiliki panjang total 118 km. Kepala Dinas BMCKTR Sumatera Barat, Era Sukmamunaf, memastikan bahwa proyek ini akan dilanjutkan karena tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025. Pemprov Sumbar sempat menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan jalan tol tersebut. Rapat yang dipimpin oleh Era Sukmamunaf ini juga dihadiri Kepala Bapeda Sumbar Medi Iswandi dan sejumlah pihak terkait lainnya. Era Sukmamunaf mengungkapkan bahwa Pemprov Sumbar sedang mempersiapkan trase alternatif untuk segmen Sicincin Payakumbuh Pangkalan guna mempercepat pembangunan dan meminimalkan dampak sosial. Setelah melalui diskusi intensif, usulan trase alternatif ini telah disetujui oleh kementerian terkait. Ada beberapa alasan mengapa jalan tol Payakumbuh Pangkalan lebih diprioritaskan untuk dibangun dibandingkan dengan tol Sicincin Bukit Tinggi. Jalan tol Payakumbuh Pangkalan merupakan proyek strategis di Provinsi Sumatera Barat yang dikebut pengerjaannya. Proyek jalan tol Trans Sumatera ini lebih diprioritaskan dibandingkan di daerah lainnya. Berikut ini alasannya. Jalan tol Payakumbuh Pangkalan merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau. Dengan panjang 46 km tol ini direncanakan akan memiliki 3 terowongan sepanjang 10,4 km untuk melewati Ungasan Bukit Barisan. Pembangunan tol Payakumbuh Pangkalan dibagi menjadi 3 paket dengan paket 2 dan 3 sepanjang 41 km yang akan didahulukan pengerjaannya termasuk pembangunan ketiga terowongan. Terdapat penolakan dari masyarakat di 5 nagari di Kabupaten 50 Kota terhadap rencana pembangunan tol Payakumbuh Pangkalan melalui trase 1 yang akan melewati kawasan pertanian produktif pemukiman padat penduduk dan situs adat. Hal ini menyebabkan pembangunan tol ini mengalami kendala dan penundaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tol Payakumbuh Pangkalan lebih diprioritaskan untuk dibangun karena merupakan bagian penting dari jalan tol Trans Sumatera telah memiliki rencana pendanaan yang jelas. Serta telah memasuki tahap persiapan pembangunan meskipun masih menghadapi kendala terkait penolakan masyarakat. Dampak penolakan masyarakat terhadap proyek tol Payakumbuh Pangkalan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut. Dampak terhadap pertanian masyarakat setempat khawatir bahwa jalan tol ini akan membelah kawasan pertanian yang masih produktif, sehingga dapat membatasi akses petani untuk menjangkau lahan mereka. Dampak sosial pembangunan jalan tol ini diperkirakan akan mengakibatkan penghancuran sejumlah rumah dan bangunan warga di kawasan pemukiman padat penduduk yang akan dilalui. Dampak terhadap situs adat trase jalan tol ini dianggap akan mengganggu situs-situs adat dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan tatanan sosial dan budaya di 5 nagari yang akan terdampak.
Tantangan keuangan proyek ini menghadapi tantangan keuangan terutama karena adanya keberatan dari masyarakat setempat yang harus diperhitungkan oleh pihak kontraktor utama yaitu Japan International Cooperation Agency JICA. Upaya mediasi yang belum memuaskan pemerintah daerah telah melakukan upaya mediasi dengan mengunjungi nagari-nagari yang terdampak. Namun kunjungan ini seringkali hanya berlangsung singkat dan belum mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi masyarakat secara keseluruhan. Penolakan masyarakat terhadap proyek tol Payakumbuh Pangkalan ini berdampak signifikan pada aspek pertanian sosial budaya, serta menimbulkan tantangan keuangan dan mediasi yang belum terselesaikan dengan baik. Sekian mungkin sedikit cerita tentang penantian panjang masyarakat Sumatera Barat segera memiliki jalan tol terpanjang dan terindah akan segera terwujud. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.